Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Oke, hari ini Bunda Heni dengan bunda-bunda yang lain di sini mau mengajak anak-anak mengikuti ibadah Paskah ya. Kita hari ini mau apa aja ya Bunda Arulia? Mau memuji nama Tuhan. Oh pasti. Mau bermain. Wah, ada bermain juga Ya. Bun. Oke. Ada lombanya Bunda. Wah. Lomba apa ya Bunda ya? Pasti seru ini lombanya. Pasti kalau yang berhubungan dengan Paskah apa ya? Seperti yang ada di belakang kita ya Bun. Bukan bunda-bunda ya. Tapi biasanya yang ada di belakang kita. Apa ya Bun? Kita mau menghias telur. Oke, berarti nanti anak-anak menghias telur di rumah. Berarti nanti mama harus itu ya Bun, digodok dulu ya Bun. Betul, telurnya. Atau pakai telur plastik juga bisa ya Bun. Boleh. Wah, berarti hari ini anak-anak dengan mama atau papa dengan keluarga yang ada di rumah bisa bersenang-senang juga. Kita di sini juga mau bersenang-senang dengan anak-anak, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu sebarang ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyikan satu kali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari anak-anak kita mau berdoa sebelum kita mengikuti ibadah Paskah. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh diizinkan untuk beribadah Paskah STB. Bila setiap anak-anak yang ada di rumah-rumah, Kau memberkati mereka bersama orang tua, berikan sukacitamu meski mereka beribadah di rumah. Kami tahu Tuhan, di hari Paskah ini adalah anugerah yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa setiap kami. Kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Kami mengucap syukur karena Engkau yang terlebih dahulu mengampuni, mengasihi kami. Ajari kami untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang mengelilingi kami. Terima kasih Tuhan,
ujian bertugas di firman, pengurapanmu terkhusus ada pada bunda-bunda ini Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Wah, masih semangat ya? Oke, Tentu. luar biasa pun hari ini. Anak-anak, apakah ada yang di rumah juga merayakan Paskah ya Bun? Selain Paskah nanti kita ikut ibadah di sekolah, pasti ya. Ada. Di gereja juga ya Bun ya. Ada. Oke, nah pas di sekolah minggu juga pasti. Jadi Paskah di tahun ini anak-anak tetap bisa mengikutinya dengan sukacita ya, supaya kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Tadi sudah didoakan melalui Bunda Esther. Kita mau nyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Bisa ya, anak-anak yang ikut sekolah minggu ataupun ikut ibadah di gereja pasti bisa. Oke, anak-anak yang belum bisa ikuti Bunda bersama-sama ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Coba Bun, kelihatannya nyanyinya tidak Belum bersemangat semangat ya. ya, Bunda. Coba kita ajak anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri dulu ya Bun. Anak-anak yang di rumah sekarang berdiri dulu supaya bisa bergerak seperti Bunda ya. Yuk anak-anak bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dulu. Tadi yang Yesus disalib sudah. Mungkin yang kurang bersemangat ya. Sekarang saya. Oke, semangat ya. Yuk anak-anak bangkit berdiri. Kita nyanyikan Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Aduh, bunda-bunda di sini sudah semangat, pasti anak-anak di rumah juga lebih semangat. Nah, hari ini kita sudah bernyanyi Bun. Sekarang kita mau mendengarkan firman Bunda. Oke, kira-kira mau ada cerita apa ya di firman ya? Terus siapa yang mau berfirman hari ini ya? Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, coba kita mau ajak anak-anak untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk dulu supaya kita bisa menyanyikan sebuah lagu untuk kita bisa segera mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan tubuh yang sehat. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu supaya Tuhan memberkati kita semua. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Bunda akan menceritakan satu keluarga yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ada satu anak perempuan yang sangat setia kepada Tuhan. Ceritanya, anak-anak mau tahu ya? Seperti ini. Adik dan kakak sangat bertolak belakang. Yang si adik sangat rajin sekali untuk sekolah minggu. Satu kali si adik pergi sekolah minggu tanpa pamit kepada mama papanya, dia berangkat ke sekolah minggu. Dia memuji Tuhan di gereja, menyembah Tuhan. Selesai sekolah minggu, dia pulang. Tetapi si kakak mencari adiknya. Di mana ya adikku ya? Jangan-jangan adikku ke gereja. Begitu si adik sampai ke rumah, si kakak langsung memanggil dia. Adik, kamu ke sini dulu. Dari mana saja kamu? Pasti kamu dari gereja ya? Kakak kan sudah bilang, jangan kamu pergi ke gereja. Karena masih banyak pekerjaan di rumah, mencuci piring, menyapu rumah. Kenapa kamu harus ke gereja? Lebih bagus kamu membantu kita di rumah. Kakaknya sangat marah sama adiknya karena adiknya berangkat sekolah minggu. Tetapi adik tidak marah, tidak melawan kakaknya. Tetap dia sabar dan berdoa suatu saat nanti kakak, papa dan mamanya kembali kepada Tuhan, kembali bersama-sama memuji Tuhan di gereja, kembali berdoa bersama-sama di rumah. Satu ketika si adik ini pamitan dengan mamanya. Mama, boleh enggak saya izin ke sekolah minggu? Mamanya langsung marah, memarahin si adik. Kenapa kamu harus ke gereja? Tidak boleh, kamu harus di rumah. Tidak boleh pergi ke gereja. Kamu harus membantu mama di rumah, membantu kakak di rumah, mengurus di dalam rumah. Apa yang kamu ambil di gereja? Tetapi adik tetap sabar, tetap berdoa kepada Tuhan. Kerinduan adik agar keluarga semua dipulihkan dan kembali kepada Tuhan. Lalu adik dengan kesabarannya, tiba waktunya hari Minggu untuk sekolah minggu, dia berangkat ke sekolah minggu. Di sana dia memuji Tuhan, di sana dia menyembah Tuhan. Dia berdoa suatu saat nanti papa, mama, kakak akan kembali kepada Tuhan, akan memuji Tuhan. Begitu adik pergi ke gereja, memuji menyembah Tuhan, dan dia tidak lupa mendoakan papa, mama, kakaknya. Tapi apa yang terjadi? Si kakak mencari dia. Dia datang ke gereja, dia marah-marahin adiknya. Mereka pulang ke rumah bersama-sama sambil kakaknya marah-marah sama adiknya. Tetapi adiknya kembali lagi tetap sabar, tetap mengampuni, memaafkan kakaknya. Karena dia tahu di dalam doanya itu Tuhan pasti jawab. Pasti keluarga semua akan kembali kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Satu ketika anak-anak si adik ini, dia duduk di halaman. Dia merenungkan bagaimana caranya supaya keluarga itu kembali kepada Tuhan. Satu cara yang adik lakukan adalah
berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia ada di halaman sendiri, mendoakan keluarganya, kerinduannya, keluarga boleh dipulihkan kembali. Satu ketika, adik itu juga mengajak mama papanya untuk ke gereja, tapi tidak ada yang mau. Malah mereka marah-marah semua. Apa yang kamu ambil di gereja? Apa yang kamu dapat di gereja? Lalu adik itu menjawab, Mama, kakak, di gereja itu kita bisa memuji Tuhan. Di gereja itu kita bisa mendengar firman Tuhan. Enak loh, senang loh, bahagia loh di gereja. Tapi kakak, mama, papanya tetap tidak bisa menerima ajakan adik itu. Karena adik itu sangat rindu, satu ketika mereka bersama-sama ke gereja. Adik itu mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan di malam hari. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa agar Tuhan menjamah papa, mama, kakaknya. Di saat dia duduk sendiri, di saat dia menyembah Tuhan, dia bernyanyi, dia naikkan pujiannya kepada Tuhan, dia katakan, Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ketika adik itu bernyanyi memuji Tuhan, mama, papa, dan kakaknya mendengar dari jauh. Ada suara. Siapa yang bernyanyi di halaman? Mereka bersama-sama, mama, kakak, dan papanya keluar melihat siapa yang bernyanyi di halaman. Mereka melihat, oh ternyata yang bernyanyi adik. Mereka mendengar pujiannya, mereka mendengar dia sedang menyembah Tuhan, hati mereka terharu. Kakak dan mama papa, mereka menghampiri si adik. Lalu mereka berpelukan, kemudian mereka berjanji akan bersama-sama pergi beribadah. Anak-anak yang ada di rumah juga bisa lakukan pujian, penyembahan, dan doa. Karena doa itu mengubah segala sesuatu. Kalau keluarganya si adik itu tadi tidak mau ke gereja, tidak mau pergi beribadah bersama-sama, tapi karena doa adik yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang terjadi? Semua keluarga diselamatkan. Pasca kematian Tuhan Yesus membawa kita kepada jalan kebenaran. Jadi anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa tetap berdoa, doakan mama, papa, saudara-saudara, teman-teman, agar Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Sebelum kita mau akhiri firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami. Jadikan kami orang-orang yang senang menyembah Tuhan. Urapi kami, jamah hati kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Intinya apa ya? Oke, inti dari firman Tuhan tadi adalah doa mengubah segala sesuatu. Nah, semoga dengan anak-anak mendengarkan firman Tuhan tadi, anak-anak bisa
mengambil pembelajaran ya, bisa dilakukan di setiap harinya dalam kehidupan anak-anak. Nah, oke, tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bersenang-senang. Bunda mau ngajak anak-anak untuk bermain di rumah. Bermain apa ya? Mau kita lihat? Oke, kita mau lihat dulu. Oke, halo anak-anak di rumah. Kita akan hari ini akan bersenang-senang. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersenang-senang pakai apa ya di sini? Bunda punya apa ya Bunda? Telur plastik. Tapi kalau di rumah nggak ada telur plastik, pakai telur apa Bunda? Pakai bola boleh. Oh boleh. Apa lagi? Boleh. Oh boleh. Nah ini kita akan bermain-main dengan telur. Nuansanya kita Paskah pasti dengan telur. Tapi kalau tidak punya di rumah, kita bisa memakai tadi yang dikatakan Bunda Asih dan Bunda Esther apa tadi? Pakai bola, pakai kelereng. Nah kita akan bermain-main nanti dengan menggunakan telur plastik ini. Kalau tidak pakai bola, dengan menggunakan kertas. Nah bagaimana caranya ya kita bermain-mainnya? Nanti caranya kita estafet. Nah Bunda nanti akan menaruhkan telur ini ke kertas ini. Nah seperti ini. Nanti diestafetkan ke Bunda Esther. Nanti Bunda Esther langsung ke sana. Nah yuk kita akan bermain-main dulu. Kita akan mulai permainan ini. Ya kita siap. Ini siapkan di sini dulu. Nah kita hitung ya. 1, 2, 3. 1. Ya Bun. Awas. Nanti sampai 1. Awas. Nah itu permainannya seperti itu. Mudah tidak anak-anak? Mudah ya, karena cuma hanya menyiapkan apa? Kertas. Pasti semua punya ya kertas di rumah. Nah itulah permainan hari ini. Dan satu lagi, jangan lupa ya, selain permainan juga ada lombanya. Tadi ada lombanya adalah menghias telur Paskah. Disiapkan benar ya. Hari ini juga harus dikumpulkan, dikirim lewat HP, yaitu dilihat foto dan video. Terima kasih. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah bermain dengan bunda-bunda. Nah, ada juga lomba menghias telur Paskah. Bunda tunggu menghias telur Paskahnya hanya di tanggal 1 April saja ya. Supaya apa? Nanti Bunda mau lihat yang paling hebat, yang paling bagus. Nanti ada yang bagus-bagus juga untuk anak-anak di rumah ya. Bunda tunggu, jangan sampai lebih dari tanggal 1. Oke? Kita sudah mengikuti ibadah dari awal dan sampai akhirnya. Kita mau tutup ibadah ini dengan menyanyikan sebuah lagu ya. Sekolah Satria Tunas Bangsa paling asik ya. Oke, anak-anak berdiri dulu supaya bisa bergerak ya. Ada ayunan, enjot-enjotan,
berikan sikap doa yang terbaik. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa merayakan Paskah dengan masa Covid, masih tetap dengan masa Covid, tapi tidak mengurangi sedikit dari anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami tetap sukacita, kami tetap bisa menikmati berkat-berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami, melindungi kami, menyertai kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan situasi saat ini Bapa ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menanti anugerah-Mu, pertolongan-Mu untuk kami bisa hadir, bisa bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan bunda-bunda kami dengan sukacita Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, berkati Paskah hari ini Bapa ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkat-Mu tidak akan berhenti, tetapi berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami menikmati sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat Paskah hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa videonya atau fotonya boleh anak-anak kirimkan. Bunda tunggu juga ya foto untuk telur Paskahnya Hari ini juga. Hari ini Bunda. Oke, selamat pagi, selamat Paskah, Tuhan berkati.